Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Ini sudah masuk di bab sholat ya, jadi tidak saya coret-coret layarnya. Babus sholati al-babu maknahu lughatan furjatun min fi satir yatawassalu minha min dahil ila kharij. Secara bahasa arti dari bab adalah lubang di satu tutup yang bisa menyampaikan seseorang dari luar ke dalam, ya pintu itu ya. Tapi sebenarnya pintu ya tidak harus berbentuk pintu yang seperti kita ketahui saat ini. Yang penting ada lubang bisa masuk ke dalam, itu sudah dikatakan bab. Wastilahan ismun li jumlatin mahsusah dalatin ala ma'anin mahsusah mustamilatin ala fusul wa furu' wa masaila ghaliban. Kalau ditinjau dari makna istilah, bab adalah nama sekelompok tertentu, nama jumlah tertentu, jumlah ya kalimat ya, kalimat tertentu yang menunjukkan makna tertentu yang mencakup fasal, fare dan masalah. Kebanyakan mencakup di dalam bab itu ada fasal, ada fare, ada masalah. Wal faslu maknahu lughatan al haizu baina syai'ain. Kata fasal secara bahasa maknanya adalah penghalang dua hal ya, sesuatu yang menghalangi antara dua hal, dua benda. Wastilahan ismun li alfadin mahsusah mustamilatin ala furu' wa masaila ghaliban. Secara istilah fasal itu satu nama untuk kalimat tertentu yang menunjukkan, yang mencakup fare dan masalah. Jadi di dalam fasal ada fare, ada masalah. Wal far'u lughatan man bana ala ghairihi wa yuqabilhul aslu. Kata fara secara bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain, atau cabang ya. Kata fara ini secara bahasa adalah lawan dari kata asal. Jadi pondasinya itu namanya asal, kemudian bangunan yang ada di atasnya itu fara. Wastilahan ismun li alfadin mahsusah mustamilatin ala masaila ghaliban. Secara istilah, fasal adalah nama lafaz tertentu yang mencakup masalah ya, yang mencakup beberapa masalah. Jadi di dalam fara itu ada beberapa masalah. Wal mas'alatu lughatan as-su'al. Secara bahasa kata masalah bermakna bertanya. Wastilahan matlubun khobariyun yubarhanu alaihi fil ilm. Secara istilah masalah adalah sesuatu yang dicari yang berupa informasi yang bisa menjadikan dalil atas pengetahuan sesuatu ya. Jadi sesuatu yang dicari sebagai dalil pengetahuan. Walhasil indahum lafdhu kitab wa huwa lughatan adz-dhammu wal jam'u. Kemudian wastilahan ya, kesimpulannya para ulama itu memiliki beberapa kata untuk dijadikan judul ya. Memiliki beberapa istilah judul. Yang pertama adalah kitab. Kitab itu secara bahasa maknanya berkumpul. Wastilahan ismun li jumlatin mahsusah mustamilatin ala abwab wa fusul wa furu' wa masail ghaliban. Secara istilah kitab adalah nama kalimat tertentu yang mencakup bab, fasal, fara dan masalah ya. Walafdu bab, para ulama juga ada istilah bab. Walafdu fasal, walafdu fara, walafdu masalah, wa ma'aniha madzukir. Jadi memiliki beberapa istilah ya untuk membuat judul. Yang pertama tadi adalah kitab, kemudian bab, fasal, fara, masalah. Wa indahum aidan lafdhu tambih, ada juga istilah tambih. Pemaknahu lughatan al-iqad. Secara bahasa tambih adalah membangunkan atau menyadarkan ya. Wastilahan unwanul bahthil lahik alladzi taqaddamat lahu isyarah fil kalamis sabiq bihaitsu yufhamu minhu ijmal. Secara istilah tambih adalah pembahasan yang pembahasan yang ada di akhir sesuatu, yang pembahasan itu sudah diisyaratkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Diisyaratkan artinya sudah difaham secara global ya. Walafdhu, jadi sebenarnya hanya pengulangan, tapi di kalimat sebelumnya tidak dijelaskan secara jelas. Walafdhu khotimah, juga ada istilah khotimah
Wahya lugatan akhiru syai', secara bahasa adalah akhir sesuatu. Wastilahan ismun li alfadin mahsusah ju'ilat akhiru kitabin au bab. Secara istilah khotimah adalah nama lafaz tertentu yang dijadikan di akhir bab atau kitab. Walafdu tatimah punya juga istilah tatimah ya. Wahya ma tatimu bihil babu, gimana ini, ma tatimu bihil kitabu awil babu, kok tatimu kok pakai tak ya. Wahwa qaribun min maknal khotimah. Jadi tatimah itu sesuatu yang digunakan untuk mengakhiri kitab atau bab ya. Ini makna ini tentunya dekat dengan makna khotimah ya. Wa'lam rahimakallahu ta'ala anal gharadu mim bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam intidhamu ahwalil khalqi fil ma'asyi wal ma'ad. Kemudian ini ada satu penjelasan ya, ketahuilah semoga kalian dirahmati Allah. Tujuan mengutus Rasul adalah mengatur makhluk ya, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wala tantazimu ahwaluhum illa bikamali kuwahum al-idrakiyah wa kuwahum asyahwaniyah wa kuwahum al-ghadabiyah. Dan keadaan mereka, kondisi mereka, tingkah mereka itu tidak akan bisa tertata rapi kecuali menyempurnakan 3 kekuatan mereka. Kekuatan akal, kekuatan syahwat ya, dan kekuatan emosi. Syahwat itu apa ya? Ya syahwat ya, nafsu. Fawadul likamali kuwahum alidrokiyah rubu al ibadah. Untuk kekuatan idrok ya, kekuatan memahami, kekuatan akal itu para ulama fikih menempatkan apa itu, seperempat dari pembahasan fikih, yaitu pembahasan tentang ibadah. Walikuwahum as-syahwaniyah al-batiniyah rubu al muamalat. Dan untuk ini ada batoniyah ya, ada batniyah, tadi tidak ada batniyah, tadi kurang batniyah, berarti kekuatan perut ya. Kuwahum syahwaniyah, kekuatan perut itu dijelaskan di seperempat pembahasan fikih, yaitu seputar muamalat ya, sosial, apa itu namanya, transaksi antar manusia. Walikuwahum asyahwaniyah al-farjiyah rubu'an nikah. Dan untuk menjelaskan seputar apa itu syahwat ya, syahwat terutama kemaluan, itu menjelaskan seperempat pembahasan nikah ya, seperempat pembahasan fikih, yaitu nikah. Walikuwahum syahwaniyah ghadabiyah rubu'al jinayat. Kemudian untuk mengatur kekuatan manusia yang berupa emosi ya, emosi itu ada bab jinayat ya. Jinayat itu ya hukuman-hukuman bagi orang yang melukai atau membunuh dan lain-lain ya. Pokoknya hukum-hukum dalam Islam. Wa khatamuha bil idqi raja al idqi minan nar. Dan para ulama fikih mengakhiri kitab mereka dengan bab memerdekakan budak, supaya berharap supaya dibebaskan dari api neraka, supaya merdeka dari api neraka. Faqad damurubal ibadat li syarafiyya bita'alluqiha bil khaliq. Dari 4 pembahasan itu, ibadah, muamalah, munakahah ya, dan jinayah, lebih didahulukan. Yang pertama dibahas ibadah, karena ibadah itu ya, sempurna, mulia. Ibadah itu mulia sebab berhubungan dengan Allah langsung. Tsumal muamalat li'anna aktsaru wuqu'an. Kemudian disusul dengan bab muamalat, karena muamalat ini yang sering terjadi, maksudnya yang hal-hal yang dilakukan sehari-hari. Waratabul ibadat ala tartibi hadis bunyal islamu ala khamsin al hadis. Dan susunan bab ibadah itu sesuai dengan hadis bunyal Islam ya. Jadi pertama sholat, lalu zakat, lalu puasa, lalu haji. Wa inna bata kitabahu bis sholati wa khalafal mutaqaddimin mutaakhirin fi taqdimihim fi kutubihim kitaba taharah wa ma yata'allaqu biha min masailiha wa maqasidiha ihtimaman biha. Di dalam kitab Fathul Mu'in ini agak aneh ya. Maksudnya kalau dilihat kalau dibandingkan dengan kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, kitab Fathul Mu'in ini aneh. Anehnya bagaimana? Kebanyakan
tulisan kitab-kitab ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin itu yang pertama membahas kitab thaharah ya. Kitab thaharah dan hal-hal yang berhubungan dengannya, yaitu pelantara thaharah, tujuan-tujuan thaharah dan lain-lain. Tapi kitab Fathul Mu'in ini pertama kali bab sholat ya, langsung sholat. Itu karena Syekh Zainuddin Al-Maribari beliau lebih mementingkan bab sholat. Hiya ahamu ahkami syar'i wa afdhal ibadatil badani ba'da syahadaten. Jadi menganggap sholat itu penting karena sholat adalah hukum syariat yang paling penting, dan juga ibadah badan paling utama setelah mengucapkan dua syahadat. Qauluhu syar'an aqwalun wa af'al. Ini pengertian sholat ya. Secara syariat sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa gerakan. Wa turidu hadza ta'rifu bi annahu ghairu mani'in liduhuli sajdatayit tilawati wa syukri wa annahu laisa min anwa'i sholat. Pengertian ini atau definisi ini disanggah ya. Disanggah bahwa definisi ini kurang manik. Manik itu istilah mantik ya. Dalam mantik itu membuat definisi atau ta'rif harus jami dan manik, harus ada jinis dan ada fasal. Manik itu tugasnya fasal ya. Jadi memberi definisi itu harus mengecualikan yang lain dari yang didefinisikan. Kalau sholat itu diartikan dengan ucapan dan beberapa gerakan hingga akhir, itu masih memasukkan sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk dalam pengertian sholat, tapi bukan sholat. Itu namanya tidak manik. Wa ghairu jami' li khuruji sholatil ahras wal marid war marbut ala khosyabah fa inna aqwal min ghairi af'al fil akhirain wa af'al min ghairi aqwal fil awal. Kemudian ta'rif ini juga dianggap tidak jami, tidak menggunakan jinis yang berkualitas ya. Jadi jinis ini tugasnya jami ya, mengumpulkan mengumpulkan mu'arraf atau kalimat yang dita'rifi beserta dengan kalimat lain. Kemudian mani itu tugasnya fasal ya. Jadi pertama memberi ta'rif itu harus memakai jinis ya. Jinis ini mencakup mu'arraf dan yang lain. Kemudian cakupan itu dikecualikan oleh fasal. Menyebutkan kalimat yang umum, kemudian disebutkan kalimat yang khusus. Kalimat yang umum ini untuk mengumpulkan, kalimat yang khusus ini untuk mengecualikan yang bukan mu'arraf. Jadi pengertian ini dianggap tidak jami karena mengecualikan sholatnya orang yang bisu, sholatnya orang tuna wicara, sholatnya orang sakit, sholatnya orang yang ditali, orang yang diikat di kayu. Jadi orang yang sakit atau orang yang diikat di kayu itu kan dia hanya berbicara saja, hanya mengucapkan saja, tidak bisa bergerak. Yang satu karena sakit, yang satu karena diikat, itu kan tidak bisa bergerak. Berarti kan ini sholatnya hanya ucapan saja, tidak ada gerakan. Kalau sholatnya orang yang bisu kebalikannya, hanya ada gerakan, tidak ada ucapan. Nah ini bagaimana ini? Pengertian ini bagaimana? Wa ujiba anil awal bi anal murada bil af'al al mahsusah ma yasmalur ruku' awal i'tidal fayahrujani hinaid bi qaidi mahsusah. Kemudian untuk sanggahan yang pertama yang mengatakan bahwa pengertian ini mencakup sujud tilawah dan sujud syukur, itu dijawab dengan bahwa yang dimaksud dengan gerakan itu mencakup gerakan ruku' dan gerakan i'tidal. Jadi sholat itu ada rukuknya, ada i'tidalnya. Sholat itu kan tidak hanya ucapan saja, tidak hanya gerakan saja ya, tapi gerakannya tertentu. Gerakan tertentu itu mencakup rukuk dan i'tidal. Sedangkan dalam dua sujud syukur dan sujud tilawah itu kan tidak ada i'tidalnya. Berarti sujud tilawah dan sujud syukur itu terkecualikan dari kata mahsusah. Wajib anisani banal murad bi qaulih aqwalun wa af'al ma yashmalul hukmiyah au yuqala inna sholata man dzukir nadhirah fala taridu alaihi.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sanggahan yang kedua, yang apa itu sholat orang bisu tadi dan lain-lain, itu dijawab dengan bahwa yang dimaksud dengan kata akwal wa af'al itu mencakup secara hukum ya. Jadi orang yang sholat dengan orang yang sholat orang sakit yang sholat ya, yang tidak bisa bergerak, dan juga orang yang diikat, itu hukumnya bergerak ya, hukumnya bergerak, tidak ada gerakan tapi dihukumi bergerak karena menjalankan gerakan itu di dalam hati. Itu namanya hukmiyah. Atau dijawab dengan jawaban yang lain, yaitu penggambaran-penggambaran yang digunakan untuk menyanggah definisi ini, itu kan penggambaran yang langka, yang jarang ditemukan seperti itu. Ada orang sholat tanpa bergerak, ada orang sholat tanpa mengucapkan apapun, itu kan penggambaran yang langka ya. Penggambaran yang langka itu tidak bisa dibuat sanggahan. Qauluhu sumiyat ayil aqwalu wal af'al. Kata sumiyat ini naibul fa'ilnya adalah aqwal wal af'al ya. Wa qauluhu bidzalik ay bilafzi sholat. Kemudian dzalika ini kembalinya ke lafaz sholat. Qauluhu khamsun. Wa dzalika li khabari sahihaini faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholah. Falam azal uraji'uhu wa as'alhu tahfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailah. Sejumlah sholat 5 waktu yang harus kita lakukan sehari semalam itu kan jumlahnya 5 kali ya. 5 kali ini berdasarkan dari hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa Allah mengfardukan, Allah mengharuskan kepada umatku di malam Isra ya, di malam Isra mengharuskan melakukan 50 sholat. Lalu aku, ini Nabi yang bercerita, aku berkali-kali meminta keringanan sehingga jadilah sholat itu menjadi 5 sehari semalam. Jadi ini sudah populer sekali ya, bahwa asalnya sholat itu 50 kemudian menjadi 5. Di peristiwa itu ya, itu kan yang memerintahkan Nabi Musa sebenarnya ya. Jadi Nabi Musa bertemu dengan Nabi di langit ya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam li Mu'ad lama ba'athahu ilal Yaman. Kemudian hadis yang lain adalah sabda Nabi kepada Mu'ad bin Jabal saat Nabi memerintahnya, saat Nabi mengutusnya untuk pergi ke Yaman. Akhbirhum anallahu qad faradu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Nabi berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, beritahulah mereka, orang-orang Yaman itu beritahu bahwa Allah telah menfardukan kepada mereka melakukan 5 sholat di siang dan malam hari dalam satu hari. Wal hikmatu fi kaunil maktubati sab'a asrota rakaah anna zamanal yaqadhah minal yawmil lailah sab'a asrota sa'atan ghaliban. Dan sekarang terkait dengan rokaat, mengapa rokaat sholat itu dalam sehari semalam 17 ya? Itu dijelaskan di sini karena waktu tidak tidur ya. Tidak tidur itu apa ya? Waktu manusia tidak tidur dalam satu hari semalam adalah 17 jam ya. 17 jam berarti tidurnya hanya berapa? 5 jam ya. 7 jam. 17. Kalau sehari 24 jam, bangunnya 17 jam, itu berarti tidurnya 7 jam ya. Jadi manusia itu dalam sehari semalam bangun selama 17 jam. Ithnata asyar fin nahar wa nahwu thalathi sa'atin minal ghurub wa sa'ataini min kubailil fajri. Ya, 17 jam itu 12 jam siang hari. Siang hari itu hitungannya berarti antara terbit dan terbenamnya matahari ya. Kemudian 3 jam setelah matahari tenggelam, lalu 2 jam sebelum fajar terbit ya. Sebelum fajar terbit itu orang soleh itu. Gimana tadi? Aduh, dalam siang hari ini sebenarnya tadi saya pause, sebenarnya ada sedikit urusan. 17 jam ya. 17 jam itu 12 jam siang hari, kemudian 3 jam setelah
matahari tenggelam dan 2 jam sebelum fajar. Faja'ala likulli sa'atin raq'atan jabran lima yaqa'u fiha minat taksir. Jadi setiap 1 jam itu diberi 1 rakaat ya. Jadi 17 rakaat itu setiap jamnya untuk menambal kesalahan-kesalahan dalam 1 jam. Qauluhu wa lam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin. Salat 5 ini tidak pernah berkumpul dalam syariat satu nabi kecuali Nabi Muhammad. Jadi seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada kewajiban sholat 5 waktu ini. Maksudnya tidak berkumpul sholat 5 waktu ini. Ai bal kanat mutafarriqatan fil anbiya. Sholat 5 waktu ini berpisah-pisah di setiap nabi. Maksudnya satu nabi itu hanya punya 1 sholat, hanya diwajibkan 1 sholat. Fasubhu sholatu Adam, wa dhuhru sholatu Dawud, wal asru sholatu Sulaiman, wal maghribu sholatu Yakub, wal isya'u sholatu Yunus. Jadi sholat subuh adalah sholat Nabi Adam, zuhur sholat Nabi Dawud, asar sholat Nabi Sulaiman, maghrib sholat Nabi Yakub, dan isya adalah sholat Nabi Yunus. Kama sayadkur husyarihu fi mabhathi awqati sholah anir rafi'i. Hal ini nanti akan dijelaskan oleh penulis ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari di pembahasan waktu-waktu sholat yang mengutip penjelasan dari Imam Rafi'i. Qauluhu wa furidat lailatal Isra. Sholat 5 waktu ini difardukan di malam Isra. Wal hikmatu fi wuqu'i fardhihatil kalailah annahu lamma qaddasat dhahiran wa batinan haitsu gusila bima'i zamzam wa muli'a bil imani wal hikmah wa min fa'ni sholati ayataqaddamahan tuhru nasaba dzalika an tufradu fiha. Hikmah mengapa sholat ini difardukan di malam Lailah di malam Isra ya, di malam Isra itu karena sesuai dengan kejadian itu. Mengapa sesuai? Karena sebelum Nabi mengalami peristiwa Isra, Nabi itu disucikan ya, baik dalam maupun luarnya disucikan. Nabi dimandikan dengan air Zam-Zam, Nabi dipenuhi dengan iman dan kebijaksanaan. Dan sholat juga sama. Sebelum sholat itu kan harus didahului dengan suci. Jadi Nabi sebelum Isra disucikan dulu. Orang sebelum sholat harus suci dulu. Jadi antara Isra Mi'raj dan sholat itu sesuai, maksudnya sama. Walam takun qoblal Isra'i sholatun mafrudatun illa ma waqa'a amru bihi min qiyamil laili min ghairi tahajud. Sebelum peristiwa Isra tidak ada kefarduan sholat ya, kefarduan sholat kecuali sholat di malam hari ya, min ghairi tahdid ya, kecuali sholat di malam hari. Jadi pokoknya kalau malam hari diperintah sholat ya, sholatnya berapa tidak ada batasan ya, mau sholat full ya terserah, mau berapa ya terserah. Wadhaba ba'du mila annaha kanat mafrudatan raq'ataini bil ghadah wa raq'ataini bil asyi. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat yang diharuskan sebelum Isra Mi'raj adalah 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Jadi sehari itu 4 kali. Ini hanya siang saja ya, malam tidak ada kewajiban. Pagi 2, sore 2. Wa naqala Syafi'an ba'di ahli ilmi annaha kanat mafrudatan thumma nusikhat intaha bijrami bitasarruf. Imam Syafi'i mengutip dari sebagian ulama penjelasan bahwa sholat itu dulu sudah difardukan tapi kemudian kefarduannya dihapus ya. Penjelasan semua ini dijelaskan oleh Bujairami ya. Qauluhu bitasarruf ini maksudnya tidak mengutip kalimatnya Bujairami dengan seluruhnya, tapi ada perubahan. Jadi mengutip tapi merubah, redaksinya dirubah. Qauluhu li adamil ilmi bi kaifiyatiha ay wa aslu wujubi kana mu'allaqan 'alal ilmi bil kaifiyah. Ini penjelasannya Nabi itu difardukan melakukan sholat di
kefarduan melakukan sholat itu di malam Isra ya. Malam Isra itu kan waktu subuh itu Nabi sudah selesai Isra-nya. Jadi mestinya sholat pertama kali yang harus dilakukan adalah sholat subuh, mestinya begitu. Karena waktu sholat pertama yang ditemui Nabi setelah Isra adalah sholat subuh. Tapi faktanya sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat zuhur. Itu bagaimana? Apakah Nabi qadha? Apakah Nabi qadha? Jadi Nabi tidak sholat subuh setelah Isra itu. Ini dijawab oleh Fathul Mu'in ya. Nabi tidak melakukan sholat subuh setelah Isra karena belum tahu caranya. Jadi di dalam peristiwa Isra itu Nabi hanya diharuskan saja melakukan sholat. Tidak diberitahu caranya bagaimana, waktunya kapan. Nah, Nabi diajari oleh malaikat Jibril itu di sholat zuhur. Jadi sholat subuh belum diajari malaikat Jibril. Wa huna taujihun akhar li adami wujubi subhi dzalikal yaumi. Wa huwa anal khamsa inna wajibat ala wajhil ibtida'i bidzuhri ay anha wajibat min dhuhri dzalikal yaumi intaha Ibnu Qasim bitasarruf. Ada juga jawaban lain yang mengatakan bahwa sholat subuh di saat itu belum wajib ya, belum wajib. Karena kefarduan sholatnya itu dimulai dari siang hari, Itu subuh itu kan masih masuk malam hari ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kan malam. Kemudian difardukan sholat 5 kali. Nah, kefarduan itu dimulai dari siang harinya. Berarti subuh itu belum masuk kefarduan pertama. Nah, itu jawaban kedua. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qasim ya. Sin mim itu biasanya Ibnu Qasim. Qauluhu innama tajibul maktubatu syuru'un fi bayani man tajibu alaihi sholatu wa ma yatarattabu alaihi idza tarakaha. Jadi kalimat innama tajibul maktubatu ini memulai pembahasan tentang orang-orang yang harus melakukan sholat. Siapa saja yang harus melakukan sholat dan apa akibat bila meninggalkannya. Apa akibatnya bila meninggalkan sholat. Gimana ya? Apa akibat bila meninggalkan sholat? Ala kulli muslimin ay walau fi mamadha fadhalal murtad. Sholat harus dilakukan bagi setiap orang Islam. Islam ini mencakup Islam yang di masa lalu ya. Islam di masa lalu itu ya murtad maksudnya. Murtad itu kan mantan Islam. Dia sudah pernah Islam kemudian kafir. Itu juga wajib sholat. Walaupun dia murtad, andai kata sholatnya tidak sah, dia tetap wajib sholat. Jadi kefarduan Islam itu tidak bisa terputus. Hari ini masuk Islam berarti sudah mulai start ya. Sudah mulai semuanya wajib. Kalau kembali murtad lagi ya wajibnya terus, tidak bisa berhenti. Qauluhu ay balihin sawaun kana bisinni aw bil ihtilam aw bil haidi. Sholat diharuskan kepada setiap orang Islam yang balik ya. Balik ini bisa dengan usia ya 15 tahun atau dengan keluar sperma atau dengan keluarnya darah haid. Qauluhu fala tajibu ala kafir tafriun alal mafhum. Karena sholat diharuskan kepada orang Islam, maka sholat tidak diharuskan kepada orang kafir. Ini adalah keterangan cabang ya dari pemahaman kata muslim. Wal manfi inama huwa wujubul mutalabah minna biha fid dunya fala yunafi annaha tajibu alaihi wujuba iqabin alaiha fid daril akhirah iqaban zaidan ala iqabil kufri li anna mukhatabun bi furu'i syariah wa dzalik litamakkunihi minha bil Islam. Maksudnya sholat tidak wajib bagi orang kafir adalah kewajiban dunia. Artinya kita semua orang itu kan wajib amar ma'ruf nahi mungkar ya. Semua orang itu wajib memerintah kebaikan, melarang keburukan. Ada orang tidak sholat, kita wajib memerintahnya sholat sebenarnya. Tapi kalau dia kafir tidak ada kewajiban ya. Jadi maksudnya tidak wajib itu kita tidak harus memerintahkannya melakukan sholat di dunia. Jadi dari sisi kitanya ya, dari sisi orang Islam tidak harus memerintah orang kafir melakukan sholat, menunaikan sholat. Tapi nanti di akhirat dia tetap mendapatkan siksaan yang lebih dari mendapatkan bonus siksaan ya, bonus siksaan. Jadi kekafirannya itu ada siksaan, kemudian siksaan meninggalkan sholat juga ada. Jadi siksaan meninggalkan sholat itu
di luar siksaan kekafiran. Karena semua manusia itu dituntut melakukan syariat sebenarnya. Lah kalau orang kafir sholat itu kan tidak sah. Kenapa wajib? Ya caranya Islam dulu, Islam dulu. Jadi orang kafir itu mungkin tidak melakukan sholat. Ya mungkin. Caranya ya jangan langsung sholat, tapi Islam dulu baru sholat. Jadi karena sholat itu masih mungkin dilakukan dengan cara Islam dulu, maka dia termasuk orang-orang yang sebenarnya dituntut melakukan syariat. Itu alasan pertama. Wadinasi lam naku minal musallin. Ini alasan kedua karena ada ayat ya. Di saat orang-orang yang di neraka ditanya, masalah kakum fisakor, apa yang menjadikan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kita tidak sholat. Jadi tidak sholat itu cerita orang yang disiksa karena tidak sholat itu diceritakan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sholat itu penting ya. Fa inna malam yajibil qadha'u alaihi idza aslama targhiban lahu fil Islam. Nah, terkait dengan tidak harusnya qadha sholat di saat masuk Islam, itu supaya mengajak ya orang-orang kafir untuk masuk Islam. Jadi orang kafir itu kalau dia masuk Islam, dia tidak harus qadha sholat ya, seumur hidupnya sebelum dia Islam tidak harus diqadha'i. Itu untuk menarik perhatian mereka agar mau masuk Islam. Wa liqauli ta'ala kullil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Kemudian alasan yang lain adalah firman Allah ya, ucapkanlah wahai Muhammad, ucapkanlah kepada orang-orang kafir, jika kalian berhenti dari kekafiran, maka dosa yang telah kalian lakukan akan diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini kan sebenarnya ayat promosi ya, ayat promosi. Promosi agar orang-orang kafir masuk Islam. Enak ya. Jadi masuk Islam dosanya hilang, suci seperti bayi yang baru lahir. Ini ayat promosi sebenarnya, marketing. Qauluhu bila ta'addin qaidun fil majnun wal mughma alaihi wasakron. Jadi orang gila, orang pingsan dan orang yang mabuk itu tidak harus sholat, tidak wajib sholat ya. Kalau tiga hal itu tidak dilakukannya dengan cara-cara yang haram, tidak ada kesengajaan. Wa in kana dhahiru kalamihi annahu qaidun fil akhir. Jadi walaupun dalam kitab Fathul Mu'in kata bila ta'adin ini seakan-akan hanya memberi catatan kata sakron saja, hanya memberi catatan di kata yang terakhir saja, tapi sebenarnya tidak. Kata bila ta'adin ini memberi catatan ke seluruhnya, yaitu gila, pingsan dan mabuk. Fa in hasala minhum ta'addin wajaba alaihim qada'uha li'annahum bit ta'addihim saru fi hukmil mukallafin. Fa ka'annahu tawajjaha alaihimul ada fa wajabal qada'u nadharan lidzalik ya. Kalau orang gila, pingsan dan mabuk itu mereka sengaja, ada kesengajaan, maka setelah sadar dia harus mengqadha semua sholat yang wajib saat gila, saat mabuk, saat pingsan itu harus diqadha semua. Karena disebabkan mereka sengaja, kesengajaan itu menjadikan mereka masih dihukumi mukallaf. Masih dihukumi mukallaf. Jadi keharusan melakukan sholat itu masih diwajibkan kepadanya. Sehingga kalau memandang hal itu mereka harus qadha. Jadi mestinya orang-orang ini tidak mukallaf, tapi berhubung mereka sengaja melakukannya, maka ya jadinya mukallaf. Qauluhu, jadi kan sengaja memutus ya. Sebenarnya kan mukallaf, kemudian sengaja dihilangkan ya. Kesengajaan itu tidak dianggap. Artinya tidak dianggap ya dia tetap dianggap mukallaf. Qaluhu bal tajibu alam murtad ay fayalzamuhu qada'u ma fatahu fiha ba'da islamihi taglidun alaihi. Jadi sholat itu diharuskan kepada orang murtad ya. Orang murtad itu harus mengqadha semua sholat yang wajib di saat dia murtad setelah masuk Islam ya. Kalau belum masuk Islam ya tidak, percuma mau qadha. Percuma mau qadha, sholatnya tidak sah ya. Ini karena memberatkan dia supaya tidak main-main dengan Islam. Keluar masuk itu kan
main-main itu. Wali annahul tazamaha bil Islam falatas kutu anhu bil juhudi kahakil adami. Alasan kedua, karena orang murtad itu sudah menyanggupi melakukan sholat dengan dia masuk Islam. Sebelumnya kan sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam berarti dia sudah sanggup, sudah ada beban pada dirinya untuk melakukan sholat. Ya, beban itu, kesanggupan itu tidak bisa gugur dengan mengingkari. Seperti kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan manusia ya. Maksudnya kalau saya punya kewajiban membayar hutang, ya hutang itu tetap harus saya bayar walaupun saya ingkar. Ya itu orang kafir juga sama. Dia masuk Islam berarti dia sudah punya tanggungan melakukan sholat. Dia kafir itu berarti dia kan ingkar. Ingkarnya itu tidak bisa menggugurkan kesanggupan yang disanggupi sebelumnya, kewajiban yang diwajibkan sebelumnya. Kalau huwa muta'addin bi syukrin au junun au ikma lima taqaddama anifan. Ini tadi ya, sholat itu diharuskan bagi orang-orang yang sengaja mabuk atau sengaja gila atau sengaja pingsan ya. Alasannya sudah dijelaskan tadi. Wayuk talu. Ini sudah pembahasan lain sebenarnya. Wayuk talu ini terkait dengan orang-orang yang meninggalkan sholat ya. Jadi kita teruskan di video setelahnya saja.